sampai meninggalkan alam dunia. Itu yang dipakai Imam Syafi'i, dipakai Imam Malik. Anas bin Malik siapa? Sahabat Nabi. 10 tahun jadi pelayan Nabi, mengambilkan air wudhu Nabi, memegangkan sandal Nabi, membawakan pakaian Nabi, memegangkan tongkat Nabi. Inilah Anas bin Malik, dikatakan yang Nabi itu Rasul, ya, berkunut subuh sampai meninggalkan alam dunia. Nah, ini dia. Berarti tetapi Nabi pernah kata betul, qala tasyahra yal'anu likwan wa zakwan wa usayya as-sawqa wa rasulah thumma tarakahu. Hadis Imam Muslim. Apa kata Anas? Nabi Muhammad pernah kunut sebulan. Dalam kunutnya melaknat zakwan, usayya, ya, likwan. 3 suku dilaknat Nabi dalam kunut. Kenapa 3 suku ini? Membunuh utusan Nabi. Kapan? Tahun 4 Hijriah, tahun 3 Hijriah, kan perang Uhud kalah. Nabi utus sahabat-sahabat untuk berdakwah ke kaum Likwan, Zakwan, Usayya. Semua utusan Nabi dibunuh mereka. Maka Nabi kunutnya dilaknatnya lah pula Likwan, Zakwan dan juga Usayya. Berapa lama? Sebulan. Lalu thumma tarakahu, kemudian Nabi Muhammad meninggalkannya. Nah, kata meninggalkannya di sini perdebatan ulama. Apakah yang ditinggalkan Nabi kunut keseluruhannya, ataukah yang ditinggalkan Nabi hanya kalimat laknatnya saja, kunut nazilahnya saja? Kata Imam Syafi'i, tengok tuh kata Anas, katanya Nabi Muhammad sampai meninggal tetap kunut. Berarti yang ditinggalkan itu adalah kalimat laknatnya saja, sementara kunut subuhnya tetap jalan. Kalau kata Imam Hambali, Imam Hanafi tidak, semua tinggal. Maka bagi Hambali tak kunut lagi, bukan tak pernah kunut, selama tidak kunut lagi. Bagi Hanafi tidak kunut lagi, makanya masa Hambali tidak berkunut, bukan menyalahkan kunut, tidak berkunut. Jadi makanya ini menunjukkan khilafiyah. Tapi kalau dibilang kunut bid'ah itu yang haram. Kenapa haram? Berarti mengingkari perbuatan Nabi yang berkunut ketika sholat subuh. Hati-hati. Jadi makanya kalau masalah khilafiyah jangan dibilang-bilang bid'ah. Yang khilafiyah itu pasti punya dalil. Ya, yang masalah perbedaan pendapat itu pasti punya dalil. Ya udah sama kayak di Mekah. Ibu kalau mau tahu, ya kan, kalau mau tahu, lihat perempuan India, perempuan Pakistan, mana pakai sarung kaki, betul kan? Nggak pakai kan? Mana pakai? Indonesia pakai, ya, pakai. Kenapa? Mereka masa Nabi. Dalam masa Nabi, kaki telapak kaki perempuan itu tidak aurat. Ini masalah. Ada dalilnya, ya udah. Makanya di sana tidak perlu berdebat masalah yang khilafin. Udahlah, lana amaluna wa lakum amalukum, amal kami amalmu amalmu. Kan enak, ya sudah, enak. Berbeda tapi saling menghargai, hidupnya masih baik. Kalau sedikit berbeda, berantem, beda sedikit berantem, oh, gak siap-siap lah. Kok pakai pula, mungkin warna-warna hijau itu, oh, mana boleh pakai putih lah, gak apa-apa. Itu pakai hitam kan, orang betul-betul lah sama. Nah, jadi makanya indahnya. Nah, coba kasih orang beriman
Kita orangnya nampak. Isi hatinya apa? Enggak, goib. Malaikat rokib kanan, catat kebaikan. Malaikat atid kiri, catat keburukan. Nampak? Enggak, goib. Goib ya, goib. Lalu alam kubur nggak nampak, kuburan nampak, maka alam kubur goib. Dunia nampak, akhirat nggak nampak, maka akhirat goib. Maka orang beriman mengimani, meyakini akan ada yang goib, tapi yang maha goib tetap diimani. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maknanya ciri para beriman pertama beriman sama Allah. Yang kedua, yuqimuna sholat, selalu mendirikan sholat. Kalau sholatnya cuma sekali-sekali, itu bukan orang beriman. Orang beriman adalah yuqimuna, Allah menggunakan fi'lul mudhari, kata kerja yang menunjukkan perbuatannya lagi berlangsung dan akan berlangsung. Artinya orang beriman selalu sholat. Sholat wajib dijaga, sholat sunat dikerjakan, mau dibanyakan kan mantap. Wajibnya 17, sunatnya ratusan. Apa itu emak-emak itu buat kali sholat sunat ini? Kau tahu Ustaz? Lihat bola matanya kecil-kecil. Dari tadi malam tahajudnya 20 rakaat ini. Sholat taubatnya ada berapa? Baca Qurannya lagi sampai 4 ya ketemu ya. Maka wajar lah bola mata itu agak ngayun-ngayun. Kena tadi malam kuat sholatnya luar biasa. Ada masalah. Ustaz, sedikit ya Ustaz. Iya. Aku heran Ustaz. Kenapa heran? Aku sholat di masjid Taqwa, siap azan Isya langsung sholat qomat. Siap azan asar langsung qomat. Kok kayaknya tidak ada Ustaz sholat qomat asar? Aku sholat di masjid Ar-Ridho, ada qomat asar, ada qomat isya. Boleh bagaimana? Ada qomat maghrib. Cuma ini Pak Ustaz, siapa benar siapa salah? Nah, ini ya Muhammadiyah memakai hadis dari Ummi Habibah. Siapa perawinya? Imam Muslim. Kata Nabi begini, An Ummi Habibah Ummul Mukminin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 12 raka'atan fi yawmihi wa laylihi buniyalaha bihinna baitun fil jannah arba'an qabla zuhri wa raka'atain ba'daha wa raka'atain ba'da maghrib wa raka'atain ba'da isya wa raka'atain qabla fajr. Hadis Imam Muslim. Nabi berkata, Nabi bersabda, siapa yang sholat 12 rakaat di hari dan malamnya, dibangunkan untuknya rumah di surga. 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. 12. Ada sebelum asar? Ada. Sebelum maghrib? Ada. Sebelum isya? Ada. Ini Ustaz, hadis sahih pakai barang mulia. Maka nggak ada qobliyah asar, nggak ada qobliyah isya. Kita pakai yang mana Ustaz? Pakai ini juga, tapi nggak ada. Bukan lagi hadis yang lainnya. Bukhari Muslim. An Abdillah al-Muzan al-Mughafal al-Muzani, An Abdillah ibni al-Mughafal al-Muzani qala, dia berkata ini, baina kulli adzanain sholatun qala thalatha wa fi tsalitsa liman syaa. Nabi kata ini, setiap antara dua azan, artinya azan dan qomat ada sholat.
pulang Nabi 3 kali, ada sholat bagi yang mau. Berarti ini artinya asal ada azan, ada qomat, ada sholat. Asal pakai azan, ada qomatnya, berarti ada. Maghrib ada azan, ada qomatnya, berarti ada. Maka semua sholat fardu ada maulidnya. Tapi tak bisa yang 12 itu untuk menunjukkan sholat rawatib yang paling tinggi nilainya yang 12 itu, maka dikatakan sunnah muakkadah. Di luar yang 12 itu sunnah. Memang ada. Sebelum maghrib lebih tegas lagi, bukan lagi dari sama Abdullah bin Al-Mughaffal